Astaghfirullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat tering salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat media ini. Sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator kita, sedikit nasihat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini dibangun di atas nasihat. Agama ini dibangun di atas nasihat, dan agama ini dibangun di atas nasihat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Kita disuruh untuk tanasuh, saling berikan nasihat satu dengan yang lainnya di atas kebenaran, dan juga saling menasihati di atas kesabaran. Terkadang kalau kita melihat di masyarakat, ada orang yang sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Tapi ada juga yang sangat peduli dengan orang lain, tetapi ketika memberikan nasihat, isinya benar, tapi caranya salah. Tapi ada juga yang nasihatnya lembut, tetapi isinya pula salah. Maka yang benar adalah memberikan nasihat itu isinya benar, dan cara memberikan nasihat pun harus dengan cara yang lembut. Lalu apa saja yang diajarkan dalam Islam di antara adab-adab memberikan nasihat itu? Maka yang pertama adalah niat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap orang memberikan nasihat itu betul-betul niatnya adalah mahabbatul khair lil ghairi. Betul-betul dia mencintai kebaikan, di mana kebaikan ini ditularkan kepada orang lain, dan dia tidak suka kalau keburukan menimpa orang lain. Kemudian juga yang kedua, ketika dia menasihati orang lain, seolah-olah dia sedang bercermin di depan kaca. Maknanya, apa yang dinasihatkan kepada orang lain itu juga nasihat untuk kita yang memberikan nasihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dia sendiri. Kemudian yang ketiga, harus ikhlas. Betul-betul memberikan nasihat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Anda merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, lebih hebat dibandingkan orang lain, lebih takwa dibandingkan orang lain, tidak. Tapi betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala kita baik, dan kita menghendaki kebaikan kepada orang lain. Kemudian dalam memberikan nasihat itu harus kosong dari khianat, dari ghis, perbuatan dusta. Dia menampakkan seolah-olah dia orang baik, padahal dia orang jahat, hanya untuk riya saja. Maka itu bukan adab memberikan nasihat. Dan lebih daripada itu, tujuan menasihati adalah at-taghyir la at-ta'yir.
ingin merubah, bukan ingin mengumbar aib orang. Kita ingin merubah dia, bukan untuk menampakkan aib orang itu, karena tujuan nasihat kebaikan. Kemudian juga di dalam berikan nasihat itu ada ruh al-ukhuwah, ada ruh persaudaraan, di mana diikat al-mawaddah, penuh dengan kecintaan, rahmat, penuh dengan rahmat sesama kaum muslimin. Karena bagaimanapun Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadu'ihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka seperti jasad yang satu. Kalau satu sakit, maka akan merasakan sakit semuanya. Intinya, berikan nasihat terbaik kepada saudara kita. Jangan di hadapan manusia, tetapi ajaklah ke tempat khusus. Pilih waktu-waktu yang terbaik, karena hati manusia itu ada iqbal, ada idbar. Terkadang menerima, terkadang menolak. Dan juga pilih kata-kata. Karena terkadang ada orang yang kurang berilmu, tapi dia bijak dalam memberikan nasihat, lebih diterima dibandingkan orang yang berilmu yang kemudian keras dalam memberikan nasihat kepada manusia. Wallahu a'lam. Ini sebagai muqaddimah. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Baik, demikian inilah penjelasan dari Ustaz, dan mungkin kita akan langsung di sini untuk membacakan pertanyaan yang pertama di kesempatan kali ini, yang pertanyaan dari salah seorang penanya hamba Allah ya. Dengan pertanyaan, bagaimanakah sikap terbaik kita Ustaz terhadap keluarga dan saudara yang masih tergolong orang awam, agar kita semua bisa membawa hati yang selamat ketika menghadap orang kelak dan bisa berkumpul di surganya Allah. Karena yang kita bisa lakukan hanyalah mendoakan. Jika memberi nasihat, kadang diterima dan kadang juga ditolak. Mohon nasihatnya. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Yang sudah Anda lakukan ini sudah benar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, dalam satu waktu yang sama juga jaga keluarga kalian. Artinya Anda sudah memberikan perhatian kepada keluarga, ingin memberikan nasihat kepada mereka. Akan tetapi doa saja tidak cukup. Bukankah dalam memberikan nasihat itu ada tingkatan-tingkatannya? Sebagaimana Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau melihat kemungkaran di hadapan Anda, cegah dengan tangan. Kalau Anda kepala keluarga, Anda mungkin bisa mencegah dengan kekuasaan Anda kepada orang yang di bawah Anda. Tapi kalau tidak bisa, Anda sebagai saudara, ponakan, sepupu, dan yang mungkin tidak punya kekuasaan dalam sebuah keluarga, maka berikan nasihat yang terbaik. Kemudian kalau sudah juga tidak bisa, karena mungkin terancam akan diputus silaturahim dan begitu seterusnya, maka sementara waktu mungkin bisa dengan doa dulu. Tetapi nanti suatu ketika akan terlontar lagi nasihat yang lainnya. Jadi jangan pernah jenuh memberikan nasihat kepada keluarga. Ingat, tadi saya di muqaddimah sudah saya katakan bahwa ketika Anda memberikan nasihat itu betul-betul karena cinta dengan keluarga. Karena ingin membawa keluarga menjadi keluarga yang jauh lebih baik lagi. Dan ingat bahwa dalam memberikan nasihat itu kewajiban Anda hanya menyampaikan, bukan memaksa orang. Sampaikan saja. Mudah-mudahan dengan terus-terusan Anda sampaikan, kemudian Anda berdoa, semoga orang yang Anda nasihati terbuka hatinya. Insya Allah lama-lama juga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati mereka. Tapi kalau Anda berhenti menasihati, maka mereka pun tidak akan berhenti untuk melakukan keburukan. Lalu siapa lagi yang akan berikan nasihat kepada mereka? Makanya sebaiknya Anda terus memberikan nasihat tanpa harus kemudian berpikir, sudah capek, mereka tidak mau dengar. Tidak ada masalah. Bukankah setiap Anda berikan nasihat, Anda berpahala? Setiap kata-kata yang Anda katakan kepada mereka itu berpahala. Soal mereka dengar atau tidak, itu urusan dia dengan Allah.
Tapi Anda sedang berpahala, sedang berdakwah. Lihat para nabi. Nuh alaihi salatu wassalam, laila wa nahar, sirran wa jihar, malam, siang, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dengan berbagai macam metode. Artinya bahwa di sini ada sebuah hikmah pelajaran dalam Al-Quran bahwa tidak boleh bosan untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka hati keluarga Anda dan mau mendapatkan nasihat Anda yang Anda sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Dan kita akan kembali meneruskan dengan pertanyaan berikutnya yang kali ini berasal dari Abdullah di Batam ya, dengan pertanyaan, Ahad ya teman yang demikian agungkan bela apalagi terhadap ustaz yang tigalnya banyak karena dia berpikir ustaz itu terpelajar. Walau kita mengetahui ustaz tersebut cenderung berpahaman Mu'tazilah dan seterusnya. Sedangkan Anda mengetahui teman anak tersebut walaupun intelek tapi akuan pemahaman Islamnya tergolong masih umum. Mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ada manusia-manusia itu yang utu zakaan wala yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Kita lihat bahwa dalam sejarah kelompok-kelompok yang disesatkan para ulama seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga turunannya, mereka orang-orang cerdas, luar biasa. Tapi mereka hanya diberikan kecerdasan saja, tapi tidak diberikan kejernihan akidah, sehingga akhirnya mereka tersesat. Makanya kenapa Nabi SAW 14 abad yang silam mengatakan, Ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu ditentukan kawannya, maka hendaklah seseorang melihat siapa kawannya. Anda tidak perlu heran kalau ada orang cerdas kemudian tersesat. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik orang cerdas. Walaupun kecerdasan itu salah satu wasilah mendapatkan hidayah, tetapi tidak semua orang cerdas itu dapat hidayah. Maka kalau Anda sudah tahu, apalagi tadi Anda katakan dia memiliki pemahaman Mu'tazilah, begitulah pertanyaan Anda, artinya Anda tahu bahwa dia memiliki pemahaman yang keliru. Kalau Anda bisa menasihati, nasihati. Tapi kalau Anda tidak bisa menasihati, bahkan Anda akan terkena syubhatnya, sebaiknya jauhi. Berkawan boleh. Tapi kalau membahayakan agama, membahayakan akidah dan tauhid, ini sama saja dengan merugikan dunia kita dan akhirat kita. Maka sebaiknya ditinggalkan. Sebaik apapun muamalah dia dalam urusan dunia kepada Anda, tapi kalau membahayakan secara akidah, buat apa? Hidup kita bukan di dunia saja, ada kehidupan setelah kematian. Ada akhirat, ada sorga, ada neraka. Makanya nasihat saya, boleh Anda berkawan kalau memang tujuannya Anda meluruskan. Tapi kalau berawal dari kekaguman, kemudian Anda mendengarkan nasihat-nasihat, nanti masuk syubhat kepada kepala Anda. Dan syubhat itu berbeda dengan syahwat. Karena syahwat itu mudah orang meninggalkannya. Tapi syubhat susah orang untuk meninggalkannya. Kenapa demikian? Contoh saja. Orang yang terkena syahwat, dia meminum khamr karena syahwat dia. Dia berzina karena syahwat dia. Dia melakukan maksiat karena syahwat dia. Yang melakukannya merasa itu salah. Bahwa kalau saya minum khamr, yang meminumnya sendiri tidak mengatakan khamr itu halal. Pasti mengatakan khamr itu adalah haram. Ya. Dan tidak mungkin juga dia berkeinginan anak-anak turunannya seperti dia menjadi pecandu khamr. Pasti ingin, cukuplah dia yang jahat, anak-anaknya tidak. Tapi kalau syubhat yang masuk, kemudian Anda yakin itu sebuah kebenaran, pasti Anda akan mengajak orang lain untuk masuk ke syubhat yang sudah ada di kepala Anda. Maka bahaya. Dari sinilah maka sebaiknya
pandailah memilah-milah teman. Carilah teman-teman yang seakidah, yang seibadah, supaya tidak tergelincir dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Dan kita masih di program ATKJ dan kami masih akan teruskan dengan membacakan beberapa pertanyaan yang kali ini berasal dari Ummu Azam di Tanjung Pinang dengan pertanyaan, Ahwan mau bertanya, maksud surat Toha bahwa tukang sihir tidak akan menang dari manapun dia datang. Mohon penjelasannya. Ya, surah At-Toha atau surah Toha yang Anda maksudkan mungkin adalah wala yuflihus sahir haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan menang selamanya dari manapun mereka akan datang. Anda perlu pahami ayat ini supaya jangan Anda mengingkari Al-Quran. Karena ada orang yang kemudian mengingkari Al-Quran karena berusaha untuk mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan nyata. Kalau memang tukang sihir itu tidak menang dari manapun mereka berada, kenapa ada orang yang terkena sihir? Berarti mereka menang. Akhirnya kemudian Anda mulai ragu-ragu dengan ayat ini. Bukan begitu pemahamannya. Anda harus paham bahwa ayat ini konteksnya adalah bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini berduel dengan tukang-tukang sihir Firaun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa, la yuflihus sahir haitsu ata. Wahai Musa, tukang-tukang sihir yang kau hadapi itu, mereka tidak akan menang dengan cara apapun. Walaupun jumlah mereka banyak, cara sihir mereka berbagai macam, mereka tidak akan menang melawan. Jadi ini konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tabsyir, kabar gembira kepada Nabi Musa ketika dia hendak duel dengan tukang-tukang sihir Firaun bahwa mereka tidak akan menang. Wahai Musa, hadapi saja. Dan betul, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi tukang-tukang sihir itu, tukang-tukang sihir itu kalah. Bahkan mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun dibunuh oleh Firaun karena dirasa berkhianat kepada Firaun. Sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka saharatun fajarah, tapi di sore hari mereka syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat. Di sore hari mereka sudah mati syahid karena dibunuh Firaun. Ini yang harus Anda pahami, bahwa teks di sini adalah Nabi Musa dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tukang sihir yang akan dihadapinya tidak akan menang dari arah manapun mereka menyerang engkau. Baik. Kalau seandainya ada yang mengatakan, bukankah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab? Pelajaran dalam Al-Qur'an itu kan karena umumnya lafaz, bukan karena sebab khususnya ini terjadi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kita katakan bahwa kalimat la yuflih di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan falah, menafikan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Setiap lafaz dalam Al-Qur'an ketika Allah menafikan sebuah keberuntungan, berarti ini sebuah kekufuran. Itu umumnya seperti itu dalam Al-Quran. Kalau Allah menafikan sebuah falah keberuntungan, berarti perbuatan itu adalah sebuah kekufuran. Ya, karena sihir itu sebuah kekufuran. Lalu apa yang dimaksud la yuflih di sini? Sebagian para ulama maksudnya, la yuflih di sini maksudnya adalah khairat dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di mana tukang-tukang sihir itu tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia sedikit pun, apalagi di akhirat. Kalau tukang sihirnya saja tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat karena mereka melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah, bahkan syirkul akbar, bagaimana pula dengan orang-orang yang datang ke tukang sihir? Maka tidak mendapatkan apapun kebaikan dunia dan akhirat. Jadi maksudnya la yuflihu sahiru haitsu ata. Sehebat apapun tukang sihir, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Karena mereka menghambakan diri kepada syaitan. Dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan dalamnya. Karena mereka membawa dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Karena mereka menyembah syaitan. Jadi yang dimaksud la yuflihu sahir haitsu ata artinya mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dari sini juga ada ulama yang berdalil
La yuflihu sahiru haitsu ata itu tentang tidak bolehnya nusyr mengobati sihir dengan sihir. Ya, tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Karena tukang sihir itu la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Mereka tidak akan beruntung dimanapun, dengan cara apapun, di tempat manapun, di waktu apapun, mereka tidak akan beruntung. Karena Allah menafikan secara mutlak falah keberuntungan kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali meneruskan dengan pertanyaan yang kali ini berasal dari Rabi yang datang dengan pertanyaan ini. Ketika sholat witir, bolehkah saya membaca 3 surat di rakaat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas? Ya, alhamdulillah. Bolehkah menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat, baik witir atau yang lainnya? Boleh-boleh saja. Bukankah Nabi SAW pernah qiyamul lail membaca 3 surat dalam satu rakaat? Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Kemudian beliau ruku. Tidak ada masalah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa jangan dirutinkan. Bolehlah sekali-kali. Ya, jangan dirutinkan. Bolehlah sekali-kali karena Nabi SAW juga tidak merutinkan. Ya, artinya ternukilkan kepada kita bahwa Nabi pernah sholat malam membaca 3 surat yang sangat panjang-panjang dalam Al-Quran dalam satu rakaat. Sampai sahabat yang mengikuti sholat Nabi itu merasa keberatan. Bahkan menyangka setelah selesai Al-Baqarah, dia menyangka Rasul akan ruku. Rupanya tidak. Melanjutkan dalam surah Al-Imran. Setelah Al-Imran selesai, sahabat ini menyangka dia akan ruku. Rupanya tidak juga. Beliau membaca surah An-Nisa sampai selesai, baru kemudian beliau ruku. Artinya beliau menggabungkan 3 surat dalam satu rakaat. Wallahu a'lam. Dan demikian kita kembali akan meneruskan pertanyaan berikutnya yang kali ini berasal dari Ibu Sarah di Hong Kong. Dengan pertanyaan, saya di Hong Kong bersama orang Pakistan. Mereka seringkali minta tolong ke saya untuk membacakan Al-Quran 2 atau 3 juz. Lalu saya bertanya untuk apa? Kadang-kadang untuk anaknya dan kadang-kadang untuk saudara yang sakit. Apa yang harus saya lakukan? Iya, alhamdulillah. Secara umum Al-Quran itu adalah syifa, obat. Karena juga Allah yang mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ syifa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi obat bagi penyakit. Tapi bagaimanapun, sebuah ruqyah itu harus mengikuti tuntunan cara Nabi SAW. Kalau Anda ingin mendapatkan kesembuhan atau ingin menyembuhkan orang, tentu harus mengikuti tuntunan yang jelas-jelas dicontohkan Nabi SAW. Karena Allah yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa in tuti'uhu tahtadu. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dalam ayat yang lain, kalau engkau mentaati Rasul, maka dapat hidayah. Dan tidak boleh membuat cara yang tidak dilakukan Nabi SAW. Karena ruqyah ini sebuah ibadah juga. Dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi SAW tidak mencontohkan seperti yang Anda tanyakan ini. Anaknya di Pakistan sana, sementara Anda ada di mana? Kemudian Anda membaca beberapa juz, diniatkan kesembuhan anaknya yang nun jauh di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nabi SAW mencontohkan bagaimana caranya meruqyah orang dan bagaimana caranya meruqyah diri sendiri. Seperti Nabi SAW dikisahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sebelum tidur beliau membaca 3 qul, kemudian mengusap-usap dari atas kepala sampai kaki. Ataupun Nabi SAW pernah juga meruqyah dirinya dengan membacakan beberapa doa yang diajarkan kepada kita, seperti Allahumma adhibil ba's, Rabban nas, ashfi anta syafi la shifa ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, dan begitu seterusnya. Atau dengan cara kita bacakan kepada orang yang sakit yang di depan kita, kemudian diniatkan bahwa bacaan itu adalah dalam rangka kesembuhan. Kalau tidak ada niat, tidak bisa. Ya, ima kita bacakan untuk diri sendiri ayat-ayat Al-Quran, ataupun bacaan-bacaan doa yang diajarkan Rasul, ataupun kita bacakan kepada orang yang sedang sakit yang di hadapan kita.
Tapi cara yang Anda tanyakan ini tidak pernah saya dapati cara seperti itu dalam meruqyah secara syar'i. Maka sebaiknya mengaculah kepada ruqyah-ruqyah yang memang sudah disyariatkan dalam Islam supaya tidak menyimpang. Wallahu a'lam. Bagi kita masih mengajak Anda untuk mengirimkan beberapa pertanyaan ya, silahkan dikirimkan ke 081803106106 untuk program aplikasi kita. Dan kali ini kita akan bacakan pertanyaan berasal dari Ummu Abdillah di Depok ya. Dengan pertanyaan, bagaimanakah jika suami saya meninggal dan meninggalkan 2 anak? Saya menikah lagi. Sejak menikah lagi, tanggung jawab nafkah dan keseluruhan seluruhnya beralih ke suami saya yang baru. Pertanyaannya, apakah tanggung jawab keluarga pihak suami yang lama masih berlaku untuk kedua anak saya, sementara saya sudah menikah lagi, atau tanggung jawab beralih sepenuhnya ke suami baru sebagai kepala keluarga? Ya, alhamdulillah. Perceraian itu tidak memutuskan nafkah seorang ayah kepada anak. Perceraian itu hanya sekedar memutuskan akad nikah Anda dengan suami Anda. Artinya, tanggung jawab anak-anak itu masih murni tanggung jawab bapaknya, bapak kandungnya, bukan bapak bawaan. Anda menikah lagi kan bapak bawaan, artinya kan masih ada bapak kandungnya dan masih hidup. Mutlak itu kewajiban bapak kandungnya. Mantan suami Anda, kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, dia zalim. Dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Karena akan ditanya atas kepemimpinan kalian. Ya. Jadi kalau ada suami bercerai kemudian tidak mau bertanggung jawab kepada anaknya, maka dia zalim kepada anak-anaknya. Jangan salahkan nanti kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan anak-anak Anda setelah besar justru tidak punya empati kepada orang tuanya karena merasa orang tuanya tidak punya tanggung jawab. Ya. Jadi saran saya, ibu ini ya hubungi bapaknya supaya memberikan nafkah, supaya ada kedekatan antara bapak kandung dengan anak. Sebab kalau seandainya kemudian terhenti nafkah dari bapak kandung ke anak kandungnya, kemudian beralih tanggung jawabnya kepada suami yang baru, itu bukan tanggung jawab dia. Ya, kecuali kalau seandainya bapaknya sudah meninggal. Kalau bapaknya sudah meninggal, berarti anak-anak itu menjadi anak-anak yatim. Menjadi robib atau robibah bahasa Quran. Baru dikembalikan ke tanggung jawab bapak angkatnya yang sekarang. Karena tidak mungkin dia menikahi seorang janda, tidak mau dengan anak-anaknya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh Ummu Salamah, ketika melamar Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Dan aku memiliki anak-anak banyak. Apa kata Nabi SAW? Adapun kau sudah tua, aku pun sudah tua. Adapun anak-anakmu adalah anak-anakku juga. Karena memang suami Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal dunia. Nah, sementara bapaknya sudah ada, masih ada, belum meninggal. Maka itu kewajiban bapaknya memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, itu bagaimanapun kewajiban dia. Kecuali kalau takdirkan dia mungkin mengalami kemalangan, sakit, stroke, tidak bisa bekerja, apalah yang mau dikasih, yaitu kembali kepada bapak angkatnya. Ya, dan Anda harus berbuat baik kepada bapak angkatnya. Kalau sudah berbuat baik kepada anak Anda harus lebih baik lagi. Bersyukur menyelamatkan Anda dan anak-anak Anda. Ya, jadi kalau ada suami kemudian bercerai tidak tanggung jawab kepada anak-anaknya, Anda zalim, sangat zalim. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita kembali balikan dengan pertanyaan yang berikutnya yang berasal dari Ummu Abdillah di Batam Center. Ada pertanyaan ya Ustaz, dari 5 pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana istri dikatakan baik untuk suami? Yang kedua, seperti apa tanggung jawab suami dalam hal nafkah materi? Apakah semuanya harus tercukupi dan bila tidak berdosa? Yang ketiga, sejauh mana seorang suami boleh keras kepada istri? Keempat, mengapa seorang istri sulit atau malas untuk diajak ibadah walaupun sudah diajak dan dijangkaukan? Dan yang kelima, seperti apa seorang suami boleh meninggalkan istri secara syar'i? Pertanyaan banyak sekali ya. Mungkin tidak bisa kita jawab satu persatu, tapi kita akan globalkan saja. Ya, mudah-mudahan cocok dengan pertanyaan. Iya.
Dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafidallah. Jadi wanita-wanita yang salihah, istri yang saleh itu adalah istri yang qanitah. Istri yang betul-betul taat. Tentu yang pertama taat kepada Allah. Setelah itu baru taat kepada suaminya. Dan dia hafizat yang menjaga dirinya. Menjaga kehormatannya. Menjaga hak suaminya. Menjaga anak-anaknya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjagaan kepada dia. Makanya Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan an-nisa'u thalathun fahayyinatun layyinatun afifatun muslimatun. Jadi sifat wanita yang baik itu ada 3. Kata beliau Al-Asma'i rahimahullahu taala. Pertama hayyin. Ya, mudah sekali. Sangat mudah. Layyin, sangat lembut. Afif, sangat menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud mudah di sini? Mudah segalanya. Ya, mudah untuk memaafkan suaminya, mudah untuk membantu suaminya. Semua dipermudah. Ya, mungkin bahasa kitanya menyederhanakan masalah. Jangan membesarkan masalah. Karena banyak istri itu masalah kecil jadi besar. Ya, itu bahasanya menyederhanakan masalah. Yang kedua layyin, lembut. Ucapannya lembut, tingkah lakunya lembut, akhlaknya lembut. Kemudian afifah, menjaga kehormatan. Dia tidak mungkin berdandan kecuali untuk suaminya. Dia tidak mungkin keluar kecuali seizin suaminya. Dan begitu seterusnya. Ya, kalau dibentangkan mungkin banyak sekali. Dan juga dia tanggung jawab kepada anak-anaknya. Karena bagaimanapun suami kan tugasnya di luar mencari nafkah. Berarti tanggung jawab penuh mendidik anak-anak itu adalah seorang istri. Termasuk juga menjaga barang-barang suami, rumah suami, kehormatan suami, dan begitu seterusnya. Adapun tentang infak yang wajib, suami memberikan infak itu yang penting tercukupi makannya, tercukupi minumannya, tercukupi pakaiannya, tercukupi tempatnya. Ya, artinya 4 perkara ini ya harus ada. Ya. Jadi suami wajib dia memberi makan istrinya, memberi minum istrinya, memberikan pakaian istrinya, dan memberikan tempat. Tidak harus bagus, sewa pun tidak ada masalah, ngekos pun tidak ada masalah. Yang penting ada tempat. Ya. Jadi itu yang wajib. Kalau sudah cukup makannya, cukup minumnya, cukup pakaiannya, cukup tempatnya, apalagi? Yang lain itu ya tambah-tambahan saja. Mungkin mau jajan, mau ini, mau itu, mau beli ini, mau beli itu. Ya itu kelihat ke lapangan suami lah kan itu. Kalau suami diberikan rezeki yang lebih, alhamdulillah. Ya. Kalau suami tidak diberikan kelebihan rezeki, harus bersabar, qanaah. Qanaah itu artinya ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas suami ya jelas, dia adalah kepala rumah tangga. Ya. Karena begini, biasanya hubungan suami istri itu kenapa kemudian bisa retak, ya, bisa cerai atau tidak bahagia, tidak sakinah, tidak ada mawaddah? Itu yang pertama biasanya ada khianat, satu mengkhianati yang lainnya. Yang kedua banyaknya berselisih, entah ideologi, entah apa gitu kan, berselisih. Suaminya pengen infak, suami istrinya pula tak boleh. Kemudian juga tidak adanya kesabaran. Tidak sabar. Artinya tidak menanggung ujian itu, kurang sabar dia. Sehingga karena tidak sabar, cerai jadinya. Kemudian tidak ada perhatian satu dengan yang lainnya. Kemudian terputusnya infak. Kemudian salah komunikasi. Ini juga terjadi, sering terjadi salah komunikasi. Ya. Kemudian juga kecemburuan yang berlebihan. Hasad satu dengan yang lainnya. Kemudian mudah mengadu kepada keluarganya masing-masing. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau seandainya Anda ingin, pertanyaan tadi yang saya tangkap itu, kapan boleh meninggalkan istri? Kalimat meninggalkan ini saya tidak paham maksudnya. Apa menceraikan atau tidak? Kalau maksudnya menceraikan, ya tidak bisa langsung menceraikan. Kan ada tahapan-tahapan. Kalau istri salah itu dinasihati. Ya, karena Allah yang mengatakan. Kalau seandainya
In takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum ila akhiril ayat. Artinya di situ ada beberapa tahap. Nasihati dulu. Kalau tidak bisa, pisah ranjang kan gitu ya. Kalau tidak bisa, pukul itu pun hanya simbol bahwa itu sudah last. Anda sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dia. Kalau memang sudah dipukul, cobalah kemudian undang keluarganya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Undang keluarga istri, keluarga suami, berunding. Kalau juga tidak bisa, nggak ketemu, mau diapakan lagi? Memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berpisah. Tapi sekali lagi bahwa perceraian ini sebaiknya dihindari. Karena bagaimanapun tujuan syaitan itu lebih senang kepada orang yang bercerai dibandingkan orang yang meninggalkan sholat. Dibandingkan orang yang meninggalkan puasa, sedekah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena korbannya banyak. Suaminya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya jadi korban, keluarga suami jadi korban, keluarga istri jadi korban. Banyak sekali korbannya. Sehingga itulah yang menjadikan syaitan, iblis sangat senang kepada anak buahnya yang bisa menceraikan dua pasangan suami istri sampai kemudian meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, anta, engkau pasukanku terbaik, engkau pasukanku terbaik. Maka sebisa mungkin kalau memang masih bisa disinkronkan, ya jangan bercerai. Ambil benang merahnya, urai benang kusutnya. Tidak ada yang keruh kecuali bisa dijernihkan. Kecuali kalau memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah melampau, di mana mungkin contohnya mungkin suami sudah merendahkan istri atau istri merendahkan suami, ataupun umpamanya suami tidak menghargai istrinya ataupun sebaliknya, tidak menghargai keluarganya atau sebaliknya, dan begitu seterusnya. Nah, itu mau diapakan lagi? Kalau sudah nasihati tidak bisa, ya serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus bercerai, maka ingat, bercerai karena Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wajabat limahabbati, kata Allah, wajib seseorang itu mendapatkan kecintaanku kepada siapa? Kepada orang-orang yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kalau Anda dulu menikah karena Allah, berpisah pun kalau bisa karena Allah. Wallahu a'lam. Ya baik, kita akan bacakan kembali dari salah seorang penanya, ya, salah seorang istri, ya, dengan pertanyaan yang mungkin sedikit saya ringkas. Beliau mempunyai seorang suami yang usaha jual beli barang internet, dan beliau juga disuruh mempromosikan barang itu. Dan dia bilang dia juga pernah berjual 30 unit dalam 2 pekan, dan ini bukan target saja. Dan setiap barang yang penjual ini yang tidak ditargetkan, maka diancam suami akan dipotong uang bulanan saja. Karena beliau sudah berusaha keras agar bisa terus mengikhlaskan, ya, dan seterusnya. Namun tetap sang suami tidak mau mengaku, bahkan mengancam tidak sanggup menafkahi jika saya tidak mau membantu untuk berjualan. Ini sudah lama saya rasakan, dan juga ancaman-ancaman yang tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga ingin minta jalan keluar, ya, apa yang harus dilakukan, dan beliau juga tidak mau menjadi istri durhaka. Dan juga beliau mengatakan sang suami juga memiliki usaha lain dan juga memiliki gaji yang lain yang lumayan bagus. Mohon dijelaskan. Alhamdulillah, ini langsung saja saya katakan, ini suami zalim. Ya, ini suami sangat zalim. Kalau Anda tidak sanggup adil dalam berpoligami, ikuti saran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan Allah yang mengatakan, kalau memang tidak sanggup adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, satu saja. Kenapa harus dua? Jelas-jelas Anda tidak bisa memberikan nafkah kepada istri Anda. Istri Anda pula Anda jadikan sapi perah untuk mencari nafkah sendiri. Akal Anda di mana? Ya. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah kewajiban istri itu mencari nafkah. Lihat ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ada kalimat wa bima anfaqu. Kenapa laki-laki jadi pemimpin?
Karena dia memberikan nafkah. Kalau Anda tidak berikan nafkah, Anda tidak layak jadi pemimpin. Ya. Jadi Anda zalim. Anda menzalimi orang. Yang Anda zalimi itu bukan siapa-siapa, istri Anda sendiri. Zalim kepada keluarga lebih besar dosanya dibandingkan zalim kepada orang lain. Itu kaidah para ulama seperti itu. Ya, jadi sebaiknya saya nasihati kepada suaminya. Kewajiban memberikan nafkah itu Anda. Anda punya 2 istri, dua-duanya berikan nafkah. Berikan nafkah kepada dua-duanya. Itu kewajiban. Dan nasihat saya kepada sang penanya, ya, istri kedua mungkin ya kalau saya lihat tuh. Istri keduanya. Iya. Maka karena Anda sudah menjadi istri sahnya suami, walaupun istri kedua sama saja dalam Islam itu. Kewajibannya sama, haknya juga sama. Tidak ada yang membedakan. Ya. Jadi kalau memang sudah terjadi seperti ini, ya kalau Anda ingin sabar, bersabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Anda. Kalau Anda ingin bersabar seperti itu. Karena itu konsekuensi Anda mau jadi istri kedua. Ya, itu kan berarti ada konsekuensinya. Anda menjadi istri kedua, siap ini, siap itu. Sambil Anda memberikan nasihat kepada suami. Ya, untuk memberikan nafkah. Jangan pula Anda jadi istri kedua, dimanfaatkan oleh suami, akhirnya korbannya, imbasnya ke anak-anak, Anda juga bisa disalahkan. Ya, disalahkan karena dosa anak-anak Anda. Apa dosa anak-anak Anda? Karena Anda salah mencari bapak untuk dia. Ya, Anda salah mencari bapak untuk anak-anak Anda. Makanya penting sabda Nabi SAW itu, bahwa orang mencari jodoh itu kan karena 4 perkara. Karena cantik atau laki-laki karena ganteng, karena kaya, karena nasab, ya kan, turunan, dan juga karena agama. Kan kita disuruh cari jodoh. Tapi kalau sudah Allah takdirkan seperti itu, memang Anda di posisi yang dizalimi sebenarnya, ya kalau Anda ingin bersabar, insya Allah walakil jannah. Anda terus berbakti kepada suami tanpa kemudian harus melakukan hal-hal yang menyimpang dalam syariat, dan teruslah bersabar, terus doakan suami Anda supaya dia dibukakan hatinya dan mau bertanggung jawab gitu ya. Dan didiklah anak-anak Anda dari suami yang lama. Ya. Dan jangan tanamkan dendam kepada anak-anak gara-gara suami yang baru seperti ini. Karena mereka anak-anak tidak tahu menahu soal ini. Anda yang paham. Jadi bersabar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihati suami kalau bisa dinasihati. Kalau tidak bisa itu kan kembali kepada Anda, karena dalam Islam itu boleh khulu. Ya, khulu itu artinya Anda boleh menggugat cerai kepada suami yang dia tidak bisa memberikan nafkah. Ya, itu dibolehkan. Kalau suami sudah tidak bisa memberikan nafkah, bukan karena dia sudah berusaha memberikan nafkah. Ini tidak berusaha. Anda katakan tadi dia punya usaha. Gajinya lumayan. Artinya kan seandainya dibagi kepada istri kedua dan pertama pun cukup kan begitu. Tapi entah ada apa yang di pikiran suami Anda, saya tidak paham. Ya, maka saya katakan suami Anda ini zalim. Dia tidak paham agama. Dia tidak paham bahwa kalau dia sudah mengambil istri 2, berarti konsekuensinya hak dan tanggung jawabnya kan sama, memberikan nafkah. Ya, sama. Masa kemudian istri keduanya disuruh cari nafkah? Ini akalnya di mana? Ya, itu suami merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Anda yang bertanya.